Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara menempati tempat yang telah ditentukan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, tegak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap untuk dilanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Seluruhnya untuk amanat istirahat di tempat. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, terima kasih. Senang sekali hari ini saya bisa di sini mendampingi ibu-ibu yang cantik-cantik ini semuanya bersama dengan anak-anak yang cantik dan ganteng ya hari ini ya. Nah, jadi untuk hari ini karena kita upacara untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, jadi karena ada naskah pidato yang harus dibacakan, mohon izin ibu-ibu semuanya yang membacakan naskah pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga pendidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momen untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMOM. Asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh atau pendampingan atau pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Kemudian pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau yang dikenal dengan deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Sebuah adagium populer menyebutkan jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman, sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Ada guru yang mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan KA, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi di mana nominal tunjangannya dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah, kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter, penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat, makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis pengalaman, kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui literasi, numerasi, STEAM, matematika, serta tes kemampuan akademik. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi
pendidikan. Dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba, olahraga, dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatria. Kelima, bagaimana pendidik yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi dan logistik, biaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lainnya, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Bapak, Ibu, dan para pelajar dan pendidikan yang dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan visi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka puan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Tanda Pancasila. Ya. Pembacaan doa. Undangan yang kami hormati, izinkan kami membacakan doa menurut agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Buddhaya. Om Aditya Asya Param Jyotir Ragada Teja Namastuti Sweta
Raja Madiaste Baskarem Ya Namastute Om Dirgayur Nirwigna Sukowardi Nugrahagam Om Yang Widi Tuhan yang Maha Agung Puja pengastuti kami haturkan kehadapan Yang Widi karena atas asung pertewara nugraha Yang Widi pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2026 sesuai dengan rencana dan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Maha Pengampun, melalui kesempatan yang baik ini kami tiada henti-hentinya memohon wara nugraha Yang Widi agar kami dapat menjaga keutuhan NKRI. Semoga melalui upacara bendera ini kami mampu menumbuhkan semangat transformasi menuju pendidikan bermutu untuk semua sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Om Yang Widi, ampunilah segala kesalahan dan kekeliruan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Sucikanlah pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Kuatkanlah persatuan dan kesatuan di lubuk hati kami. Om Dirgayur Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Keswama Sampurna Ya Nama-Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Siap. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Latihan. Upacara bendera telah selesai. Pasukan dibubarkan. Marga. Semua peserta upacara kita foto bersama dulu.